Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan saat ini dianggap sebagai antitesa atau kebalikan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini yang kemudian membuat Anies dalam tanda kutip dimusuhi oleh sejumlah pihak yang pro dengan Presiden Jokowi. Pasalnya, Anies dianggap tak akan meneruskan program yang sudah dibuat oleh Jokowi. Terlebih ia kerap menggaungkan perubahan ketimbang keberlanjutan. Kedua belah pihak pun kerap adu statement di media terkait dengan hal tersebut. Sosok Anies pun tak pernah mendapatkan endorse dari Presiden Jokowi. Beda halnya dengan dua sosok baca pres lainnya yang secara tersirat mendapat dukungan dari Jokowi. Namun, tahukah Tribuners, ternyata Anies Baswedan pernah satu gerbong dengan Presiden Jokowi. Anies pada tahun 2014 lalu ditunjuk sebagai juru bicara tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala untuk Pilpres 2014. Penunjukan Anies ini mempertimbangkan sejumlah hal seperti elektoral dan kemampuan. Sebelum masuk dalam tim pemenangan Jokowi JK, Anies sebenarnya muncul saat konvensi Capres Partai Demokrat. Selesai tak berhasil, Anies kemudian beralih untuk mendukung Jokowi. Saat jadi tim kampanye, Anies membuat formula kampanye putih untuk membalikkan kampanye negatif terhadap pasangan tersebut. Upaya ini pun membuahkan hasil hingga akhirnya Jokowi JK memenangkan kontestasi politik ini. Anies lantas ditunjuk Jokowi menjadi salah satu deputi kantor transisi yang bertugas menyiapkan proses peralihan pemerintahan. Ia pun memegang bidang kesejahteraan rakyat yang mengkaji program andalan Jokowi JK, yakni Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Tak lama, Anies ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud dan dilantik pada 27 Oktober 2014. Presiden Jokowi kali itu mengatakan penunjukan Anies sebagai Mendikbud tak lain karena rekam jejaknya sebagai perintis Indonesia mengajar. Gebrakan pertama Anies adalah menunda pelaksanaan kurikulum 2013 dan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Meski begitu, ia tetap menerapkan kurikulum 2013 secara terbatas di beberapa sekolah. Semasa Anies menjadi menteri, ujian nasional tak lagi jadi tolak ukur kelulusan siswa, melainkan hanya pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah. Selain itu, masa orientasi sekolah atau MOS yang penuh kontroversi karena dianggap sebagai ajang balas dendam siswa, juga dihapuskan dan diganti menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah yang digelar oleh sekolah. Ada sejumlah program yang dicanangkan Anies semasa menjadi menteri, di antaranya gerakan membaca 15 menit hingga mengantar anak di hari pertama sekolah bagi orang tua murid. Namun, pada 2 tahun menjabat sebagai Mendikbud, Anies dicopot oleh Presiden Jokowi tepatnya pada 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Muhadjir Effendi. Disebutkan bahwa pemberhentian Anies karena dinilai kurang memprioritaskan program Presiden yakni Kartu Indonesia Pintar. Namun ada pula kabar lain yang beredar terkait hal tersebut. Selesai di reshuffle, Anies mencoba peruntungannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia berpasangan dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh Partai Gerindra yang jadi lawan Jokowi pada Pilpres 2014. Anies pun bersaing ketat dengan incumbent kali itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pilgub DKI 2017 pun diwarnai dengan pertikaian antara para pendukung kandidat serta politik identitas. Anies pun memenangi Pilgub DKI setelah melalui 2 putaran. Selesai dicopot, Anies pun kembali dilantik oleh Jokowi di istana, kali ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies pun menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Di penghujung jabatannya sebagai Gubernur, Anies menyatakan bahwa dirinya siap maju sebagai Capres asal ada yang mau mengusungnya. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan media asing. Tanggal 3 Oktober 2022, seusai tak lagi jadi Gubernur DKI, Anies resmi diusung sebagai Capres dari Partai Nasdem. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.